Bersama saya ada Khairul Umam, dosen Winsa. Apa kabar, Bung Khairul Umam? Alhamdulillah baik. Iya, Sepertinya lebih enak pengamat deh. pengamat politik ya, Ya, dosen Winsa sekaligus pengamat politik yang kemarin juga sempat mengisi acara membedah buku hitam Prabowo Subianto. Sangat keras sekali waktu itu. sekaligus jadi panelis kemarin. Waduh, Panelis ya. ya saya jadi Oke. panelis, Pak. Bung, kali ini saya ingin mengajak Anda berbicara tentang hasil debat cawapres. Debat cawapres kemarin itu ternyata di luar prediksi banyak orang, bahwa banyak orang mengatakan bahwa khususnya cawapres nomor 2 Gibran Rakabuming Raka itu bakalan nggak banyak ngomong. Ternyata sangat aktif dan sangat agresif. Itu dulu, bagaimana menurut Bung sebagai pengamat politik ini? Apakah itu semata-mata hafalan atau memang sudah menjadi materi di luar kepala? Oke, saya tidak seperti pengamat yang lain ya, yang bilang ini adalah kejutan. Saya tidak seperti mereka. Justru bagi saya ini adalah sesuatu yang biasa aja. Jadi kalau kita mau mau kuliti, debat itu kan berasal ya dari kata disbatere ya, dari yang dipakai dulu di negara Anglo-American. Maknanya adalah berperang dengan argumentasi. Tadi malam itu sama sekali pas Gibran ini wakil presiden nomor urut 2 ini sama sekali tidak berdebat, kecuali dia hanya mengacungkan soal-soal yang ya memang soal-soal teknikal ya yang barangkali bisa dijawab melalui Google dan seterusnya, dan orang orang hanya tertarik untuk membahas itu. Saya sama sekali tidak menduga itu adalah bahwa Gibran spesial malam ini di malam debat itu. Walaupun ya memang show-nya memang pada show tadi malam itu debatnya dimenangkan oleh Gibran, show-nya. Oh, Di luar itu kalau kita mau melacak ya secara substansi tidak ada sama sekali substansi yang bisa dijelaskan. Itu kira-kira. jadi sebagai ini show berarti pemegang panggung ya. Jadi menjadi sorot ya. Artis lah ya, artis panggungnya malam kemarin itu adalah Gibran. Betul 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 sekali, dan itu memang yang mereka didesain dari awal. Begitu juga Prabowo kan di debat pertama. Mereka juga mencoba mengkaburkan substansi debat itu dengan gimmick gitu kira-kira, dengan nari dan seterusnya. Dan kali ini juga dimulai lagi atau dilanjutkan oleh Gibran wakil nomor 2 ini dengan cara yang dikemas dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu memancing ya, dengan pilihan-pilihan panjangan kalimat yang tidak dimengerti oleh orang lain, dan itu adalah teknik yang sudah biasa. Teknik yang sudah biasa, dan kalau kita cross check ya itu sama lah model-model pertanyaan terbuka tertutup di waktu zamannya SMA. Dulu pernah juga kan Jokowi ya menggunakan istilah Rubicon, apa? Bukan Rubicon, apa namanya itu, singkatan online gitu. Juga waktu itu Prabowo nggak bisa Ya jawab. betul. Ya Itu yang apa tidak bisa namanya? dijawab oleh oleh Prabowo kala itu kan. Begitu juga di 2014 yang Iya, juga iya. menyampaikan singkatan ya yang orang kalau tidak betul-betul ini tidak tahu, dan bahkan Iya. banyak kemudian orang yang tidak tahu. Misalnya yang tadi malam disampaikan SGIE, SGI, ya SGIE. meskipun itu diketawain ya, SGIE Iya. tapi disingkat menjadi State Global Islamic Economy. Padahal dibacanya SGIE, itu salah juga tuh Gibran. Artinya ya Harusnya dia kelihatan banget bahwa itu memang disengaja untuk hanya dibuat untuk memancing calon pasangan sorry, dibuat memancing peserta debat lainnya aja itu. Kira-kira begitu. iya. Tapi itu kan mungkin bagian strategi juga dari Gibran kan. Kita
pastilah semua gimmick yang digunakan oleh Prabowo juga gitu kan. Bagaimana juga di media itu tersebar ya video Anies Baswedan geleng-geleng gitu terkait klaim Gibran terhadap Caimin gitu. Bahwa dia mengira perubahan itu menolak sama sekali IKN gitu kan. Dia kan bilang bagaimana Caimin ini, Gus Muhaimin ini kemarin ikut potong tumpeng, tapi kok sekarang menolak IKN gitu. Itu Nah, dengan salah tanggap ya. Saya mengira koalisi perubahan tidak pernah menolak IKN. Ini bagaimana ini menurut Anda? Apakah bagian benar itu dalam ya, bagian itu adalah itu sangat apa namanya, serangan telak ya dari Gibran kepada Muhaimin. Tetapi saya tidak melihat Gus Muhaimin kemudian menyerang balik. Saya pikir itu adalah cara Gus Muhaimin karena mungkin ada di belakangnya ada konsultan yang bilang bahwa di debat capres sebelumnya itu memang yang terlihat menyerang itu adalah dua kubu yang lain ya, dan iya, Prabowo yang serasa sendirian diserang oleh dua dua kubu itu kan begitu di apa namanya debat capresnya itu. Nah mungkin ini adalah bagian juga dari strategi untuk menghilangkan citra terkesan menyerang nomor dua. Tapi justru saya melihatnya sebagai dari sisi komunikasi, justru kesempatan itu kemudian dimanfaatkan oleh Gibran dengan mengintimidasi mereka dengan pertanyaan-pertanyaan dan coba dengan kalimat-kalimat yang menyinggung tadi. Misalnya tidak konsisten lah ke Muhaimin Iskandar atau ke Prof Mahfud misalnya dengan kalimat itu bisa dicek di Google, nanti Pak Mahfud bisa dicek di Google. Itu wah, itu iya itu itu kan sesuatu yang attack banget gitu ya, menyerang banget itu ya. Yang akhirnya Prof Mahfud juga agak sedikit naik betul. ya, naik tensi apa namanya tensi pembicaraannya ya. Dan pada bagian tertentu Prof Mahfud jujur dia selalu ingin mengarahkan pada hal-hal yang substansi. Pak Mahfud itu kan coba dengan menjelaskan dengan cara-cara yang dia kuasai ya, mekanisme hukum, mekanisme pembuatan hukum, melalui naskah akademik misalnya. Tapi setelah itu Gibran jawab itu sama sekali tidak menjawab pertanyaannya katanya. Kan begitu. Itu ceritanya. Iya, Tapi Prof Mahfud berhasil kemudian menjawab. Dia bilang, "Wah, bagaimana kalau saya tanyakan bagaimana regulasinya tentang antariksa, Anda tidak mungkin bisa menjelaskan juga." Kan itu salah satu jawaban yang apa namanya menggunakan cara analogi ya yang mungkin itu jawaban telak juga bagi Prof Mahfud dan pasca itu kemudian Prof Mahfud bertanya tentang pertanyaan apa namanya pajak yang tidak bisa dijawab oleh Gibran. Saya kira Mahfud luar biasa tadi malam itu. tapi kan penonton kita di Indonesia itu kan lebih senang melihat bahasa-bahasa yang rendah dangkal gitu ya. Bahasa-bahasa rendah itu kan digunakan sebenarnya teknikal, dalam pengertian teknikal. Ya. Bahasa istilah-istilah teknik itu kan saya melihat ya jujur lebih menguasai Gibran gitu daripada bahasa-bahasa teoritik yang isinya paradigma-paradigma gitu kan. Kalau bicara paradigma-paradigma itu kan tentu Pak Mahfud lebih tinggi bahasanya gitu kan. Tapi bagaimanapun netizen kita menilai Gibran ini penguasa dari malam itu. Itu bagaimana menurut Anda? Oke, iya lagi-lagi Terlepas dari substansi ya. saya ingin bilang kalau konteksnya adalah show tadi malam itu ya di tengah masyarakat kita yang tingkat pendidikannya tidak apa namanya masih apa pendidikan yang masih rendah ya banyak yang masih rendah. Tentu show itu menjadi poin penting karena orang lihat saja debat pertama orang tidak terlalu memperhatikan soal substansi. Ya, Orang justru tertarik pada misalnya Mas Anies gitu kan. ya yang ini ya manis bahasanya gitu kan. Dia Ya, yang dia justru lancar sekali menjawab segala hal gitu kan walaupun sulit dicerna juga bahasanya gitu kan. iya, sorry ya, Jadi itu kan sesuatu yang digemari oleh apa namanya oleh masyarakat kita dan iya, memang ya sekali lagi kalau konteksnya adalah show, saya pikir pemenangnya memang Gibran ya dan
dan mereka berhasil bahwa memandang debat ini dalam konteks bukan bukan dalam konteks soal-soal substansial, tetapi soal show ya, bagaimana memikat para pemilih, terutama pemilih milenial yang menggunakan media sosial begitu kira-kira. Ya sekali lagi kalau dilihat dari konteks itu ya tadi malam memang dimenangkan oleh Gibran. Oke, terkait etika, kalau kita melihat etika, ini kan antara Gibran dengan Prabowo itu jauh berbeda ya. Prabowo itu ketika debat capres kemarin kan sempat ada melet, ada mulutnya kayak gitu ya kan. Itu dianggap tidak beretika, kemudian dia pidato etika endasmu. Nah, tapi kalau kita melihat Gibran, itu setiap dia selesai menjawab pertanyaan, dia mesti tangannya begini. Itu sopan santun kebohongan atau etika beneran atau Ya, dalam Jawa itu memang sebagai adat istiadat yang terus dipelihara atau bagaimana? Menurut Anda kalau di dalam konteks politis etikanya itu? ya namanya juga show ya. Show selalu ingin menampilkan sesuatu yang sisi-sisi yang Beda. dianggap unik, sisi-sisi yang dianggap unik oleh masyarakat, oleh publik. Nah, itu namanya show, tentu hal-hal begitu sudah dirancang dan dipakai ya. Misalnya setiap kali mengakhiri kemudian dengan menyebut Prof. Mahfud misalnya dengan gaya sungkem begitu itu show, lagi-lagi itu show dan yang itu tidak dilakukan oleh Prof. Mahfud dan Caimin. Kenapa begitu? Karena dua-duanya saya pikir dia terlalu konsen pada soal-soal substansial. Dua-duanya Iya, pengennya dia menampilkan sesuatu yang substansial kepada masyarakat kita. Ya, itu sesuatu yang mungkin ada dalam pikiran Prof. Mahfud maupun Gus Imin ya. Tetapi sebagai panggung tentu ini adalah koreksi bagi keduanya karena eh, semua masyarakat kita tidak semuanya adalah masyarakat yang cerdas, yang peduli terhadap soal-soal substansi. iya, iya. Jadi debat ini sebenarnya adalah hiburan ya, hiburan bagian dari pesta demokrasi. Jadi lebih baik menampilkan yang lucu-lucu atau yang serius-serius. Ini gimana ini menurut Bung Ya, Derajat? faktanya itu memang begitu. Masyarakat kita lebih suka yang cenderung ke Lucu-lucu ya. situ ya. Meskipun misalnya substansi memang kadang tidak bisa dilupakan ya. Begitu yang substansial itu diselingkan pada aspek-aspek yang agak lucu itu justru memperkuat aspek substansi dan kelucuannya tadi. Nah, saya pikir tadi malam itu yang menurut saya yang tidak habis pikir memang Caimin karena Caimin saya pikir dia akan melakukan counter ya kepada kepada wakil presiden Gibran, wakil calon presidennya Gibran nomor 2. Saya pikir dia akan melakukan counter. Ternyata tidak seberani sebagaimana Anies ya. Saya tidak tahu apa yang disampaikan oleh penasehatnya ya. Kenapa kemudian Saya tidak melihat ini ya, saya justru melihat Gus Imin itu down, mentalnya kena. Saya melihat seperti itu, melihat sekilas ini kok down gitu. Dia terlepas karena tidak ada waktu untuk membalas juga, karena kan dia kan pertanyaan 2 menit dijawab, kemudian balas 1 menit gitu kan, 1 menit cuma satu kali kesempatan kan. Jadi tidak ada waktu untuk menjawab. Setelah itu kan session berbeda, pertanyaannya berbeda lagi gitu. Oke, pada soal yang pertanyaan Gibran SGII itu tadi, SGIE. ya itu sebenarnya Gus Muhaimin hampir saja menyelesaikan pertanyaannya Gibran itu hanya saja karena tidak nutut waktunya ya. Setelah ditanya lagi apa itu saya tidak paham tentang SGII itu ya. Iya, SGII, SGI. SGIE katanya ya. Itu AI. pasca itu kan mau menjelaskan panjang lebar tuh, tapi karena tidak mencukupi waktunya, akhirnya harus berhenti. Saya pikir satu-satunya cara untuk menambal sulam ya tadi malam itu kekalahan telak karena dipancing dengan apa namanya dengan istilah dan tadi malam itu saya pikir perlu menjelaskan hal-hal yang dipahami oleh calon wakil presiden nomor urut 1 itu.
kira-kira begitu. Iya, iya. Emang konsep debat ya begitu ya. Tapi lebih menarik memang sebenarnya masuk di kampus ya. Ketiga itu dijejerkan berbicara tentang konseptual gitu. Mereka saling serang, silahkan waktunya berjam-jam, itu kan lebih menarik sebenarnya. Tapi memang saya lebih setuju kalau debat yang dilakukan oleh KPU ini adalah show ya, hanyalah bagian dari pesta demokrasi. Oke, overall semua itu menurut Bung Umam dari segala segi silahkan, kira-kira kalau diberi nilai 1 sampai 10, Gus Imin itu nilainya berapa? Oke, Gus Imin tadi malam masih di angka 6 lah ya. 6 ya, Ya 6. Oke. karena ya, pada sisi-sisi tertentu dia menjelaskan sesuatu yang substansial ya. Itu maksud saya adalah konteksnya substansi ya. Oke, kalau Gibran, Gibran. Gibran kalau konteksnya adalah substansi dia, saya pikir tidak terlalu substansial menjelaskan tadi malam. Saya pikir dia di angka 4 lah ya. 4 ya. Ya 4. Kalau soal-soal show dia mungkin pemenangnya tadi malam. Oh, so pemenangnya. Kalau ini eh Mahfud MD. Mahfud MD saya pikir dia menjawab, dengan sangat komplit ya, meskipun orang bacanya dia adalah orang hukum gitu ya. Apa-apa jawabannya adalah hukum gitu kira-kira. Tapi Hmm. dalam konteks tadi malam, itu yang menjaga substansi secara terus-menerus dari awal sampai akhir, dan sampai di detik-detik akhir itu, closing statement ya, yang menyampaikan sejumlah program itu saya pikir dia mengakhiri dengan sangat sempurna debat tadi malam. Saya pikir beliau Mahfud MD mengakhiri dengan nilai kira-kira 9 lah kira-kira. 9, hampir sempurna ya, Hampir luar sempurna, biasa. ya. Terima kasih Bung Umam menyempatkan waktunya dan semoga pertemuan selanjutnya kita akan berbicara lebih Oke, substansi lagi siap, gitu ya. siap. Oke. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.